Pertama gue kira itu awalnya dimulai dari lingkungan. Baru mau nyalain ketua lingkungan gitu kan. Oh tapi ternyata kata PPDR enggak. Dari orang tua loh. Sebenarnya masalah paling berat di keluarga tuh apa sih? Jangan kejar target. Kalau kita nggak ready, ngapain kerja kuantitas, semua harus kita jalanin. Jangan, saya bilang. Karena pertama ya contoh ya, kayak mata hati, kita nggak siap, terus kita oper ke mereka bilang mereka sudah punya, ya sudah kita lepas gitu. Pokoknya setiap permasalahan pasti ada solusinya lah ya. Iya. Nggak semerta-merta harus langsung selesaikan dengan meja hijau di persidangan gitu. Selamat datang kembali di podcast Seksi Keadilan dan Perdamaian. Kemarin setelah ada episode perdana, kita membahas tentang apa sih PPADR, dan akhirnya PPADR menjelaskan tuh ternyata fungsi utama dari pencegahan kekerasan seksual adalah dari SKK, Seksi Kerasulan Keluarga. Hari ini tanpa basa-basi langsung kita hadirkan Bapak Ibu dari Seksi Kerasulan Keluarga. Halo Konovi, Ci Pauline, selamat datang, makasih banyak atas waktunya. Bener gak sih namanya Seksi Kerasulan Keluarga? Betul. Jangan terlalu tegang kok, tenang aja. Santai aja. Betul. Thank you, kita udah diundang ke sini. Makasih banyak waktunya. Kemarin itu kita udah sempat podcast episode pertama, ternyata memang pencegahan dari kekerasan seksual atau apapun itu yang termasuk dalam permasalahan ternyata dimulai dari lingkup yang paling kecil. Pertamanya, gue gak pakai gua lu aja ya. Boleh. Pertama gue kira itu awalnya dimulai dari lingkungan. Baru mau nyalain ketua lingkungan gitu kan. Oh tapi ternyata kata PPDR enggak. Dari orang tua loh. Dari ayah ibu, dari suami istri. Dari situ dari melihat bagaimana perkembangan anaknya, bagaimana melihat perkembangan sekitar. Karena yang paling tahu adalah keluarga. Nah makanya hari ini kita coba hadirkan Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu loh ya, Koko Cici dari SKK. SKK-nya RC. Tapi sebenarnya SKK tuh singkatannya apa? Fungsi dan tugasnya apa sih kok? Ci, tolong bantu jelasin dong. Oke, SKK tuh Seksi Kerasulan Keluarga. Oke. Kita bagian dari gereja yang bertugas mengurusi keluarga-keluarga Katolik. Jadi tugas utamanya memberikan vitamin-vitamin bagi keluarga-keluarga Katolik supaya keluarga Katolik ini bisa bertumbuh seperti keluarga Nazaret atau menjadi keluarga Nazaret. Ada beberapa cara, diantaranya kita mau mengajak supaya keluarga-keluarga itu personalnya ya, itu berakar dalam iman, bertumbuh dalam persaudaraan, dan berbuah dalam pelayanan. Kita juga ada program-program seperti Discovery, membangun rumah tangga, 10 tahun pertama bagi pasutri-pasutri muda. Oh, yang paling bahaya tuh bukan 5 tahun pertama ternyata ya? 10 tahun pertama? Dari Gimana tuh? Coba curhat pribadi juga nggak apa-apa? Dari Komkaka bentuknya seperti itu, 10 tahun pertama. 10 tahun pertama, Ya. harus didampingi. Kita ada pendampingan untuk keluarga-keluarga yang muda, yang baru menikah. Kita ada programnya 10 TP, 10 tahun pertama. 10 tahun pertama, oke. Jadi dipersiapkan benar-benar, katanya sih dari yang mempersiapkan jadi orang tua dulu ya? Ketika dalam kandungan tuh SKK bukan sih? SKK namanya SKK Moka, Moka ya? Menjadi orang tua Katolik. Pertama Moka dulu, terus habis itu Discovery mencari pasangan hidup. Kebalik, mungkin Discovery dulu ya, karena Discovery kan Pacaran. Oh, oke. Nggak, ini kan dari lahirnya dulu, si Janin nih. Oh, Dari si Janin berarti kan udah ada program Moka nih dari orang tuanya. Terus si Janin lahir, terus akhirnya dia mau mencari pasangan hidup, dia lari ke Discovery. Dari Discovery persiapan rumah tangga. MRT. MRT. Rumah tangga. Itu beda nggak sih, Ci, sebenarnya kok? Apa sih yang dilakukan sebenarnya dari Discovery sampai ke membangun rumah tangga itu? Beda. Jadi sebenarnya kalau Discovery itu kan masih pacaran nih. Tapi memang dia udah serius pacarannya, bukan yang main-main yang Oke. kita mauin SMP SMA ya. Tapi memang bener-bener serius. Nah, kalau MRT itu udah lebih matang, biasanya mereka udah punya tanggalnya, udah siap, udah booking tempat gitu. Itu bener-bener, kalau zaman kita dulu mungkin namanya KPP, kursus persiapan perkawinan. Oke. Sekarang namanya membangun rumah tangga. Tanpa ikut MRT, Discovery boleh ikut langsung MRT? Sebenarnya boleh. Boleh-boleh aja. jadi itu kebijakan paroki. Ada beberapa paroki yang mengharuskan Discovery. Ada beberapa paroki itu sebagai program bebas, program pilihan. Oh. Kalau MRT itu kan program wajib. Wajib. Untuk yang mau menikah. Sebelum nikah. Kalau nggak ada MRT itu kayak SIM-nya ya. Kalau nggak ada berarti nggak boleh. Kanonik nggak boleh. Nggak boleh. Oh, oke. Jadi itu bentuknya nanti buku, ada isian-isiannya sama 2 hari itu. Nah itu nanti dibaca sama romo pada saat kanonik itu. Oke. Terus bukunya nanti disimpan. Disimpan sama sampai- pasangan yang mau menikah. Oke, disimpan buat jadi bekal juga nantinya ya. Betul. Itu di sidang tuh ya terakhir sama Romo ya.
Sebenarnya bukan di sidang sih, mungkin ya. Ditanya ke siapa Ya, nikahnya. ya. Udah siap belum? Ya. Kalau kata orang sih katanya di Discovery itu pilihannya cuma 2. Pasti tapi dua-duanya putus. Putus yang akhirnya benar-benar bubar atau putus yang katanya lanjut ke pernikahan. Iya, jadi karena Sengeri itu kah? nggak ngeri sih sebenarnya, itu hal yang wajar lah pada saat kita berpacaran kan, karena kita juga ingin mengenal diri kita, harapan-harapan kita juga pasangan kita kan. Apakah itu semua masih bisa dikomunikasikan, apakah kita masih bisa berjalan bersama. Kalau nggak bisa ya kita cepet-cepet aja ganti yang lain, jangan buang-buang waktu loh. Gitu. Oke. Itu Tapi kalau kuncinya. dia masih nggak bisa lepas, masih sayang, masih cinta, Itu kan masih keputusan love pribadi. gitu. Itu keputusan Bucin. mereka pribadi. Masih bucin, Mereka nggak yang bisa harus lolos. memutuskan. Oh, tapi nggak harus dipaksa harus. Iya. Oh, ternyata harus diakhiri gitu. Nggak. Yang penting Kita paham aja. Hanya Ternyata dalam membuka pikiran, memberikan workshop, mereka yang memutuskan sendiri. Oke, lanjut habis itu mereka kalau ternyata oke, tentukan tanggal, booking gedung, segala Ya. macam, minta restu orang tua dulu lah ya. Betul. Discovery itu kan juga pasti kan juga ditanya ya mengenai lu kenal gak sih sama keluarganya, orang tuanya kayak gitu-gitu. Iya. Oke, masuk ke MRT, selesai nih nikah nih jadi nih. Selesai nikah, program apa lagi? 10 tahun pertama. 10 tahun pertama. Jadi pasutri-pasutri itu kita ajak berkomunitas ya, ada kelompok-kelompoknya. Nah, di situ nanti ada bukunya, ada materi-materi pembahasannya. Tiap Oke. waktu itu berbeda-beda. Kapan sih dibikinnya kok apa sih? Setiap 1 bulan sekali kah? Setiap minggu kah ada kayak pertemuan? Sebenarnya tergantung kelompoknya maunya berapa lama sekali mereka siap untuk bertemunya. Oh, tergantung. Mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, mau 1 bulan sekali ya. Apakah dibikin tiap angkatan beda-beda? Oh, ini yang udah nikahnya 3 tahun, ini yang 4 tahun. Atau digabung jadi satu? Buat saat ini kan karena program baru, kita masih mencari bentukan yang bentukan pas. yang pas. Bentukan yang pas. Ya, jadi kalau misalkan dia udah settle untuk berjalan terus, kita ya, silakan aja jalan, nggak apa-apa. Kelompok-kelompok Oke. yang sudah bisa jalan terus silakan. Oke, Jadi oke. memang planningnya kelompok-kelompok ini akan tetap jumlah membernya. Mm-mm. Jadi kalau pas nggak bisa ya udah membernya tetap, tapi mereka jadi punya punya rasa lega untuk bisa sharing karena kan Oh. udah saling mengenal. Jadi Mereka kalau ada punya komunitasnya gitu ya. komunitasnya. Nah, jadi terus jangan ini juga ya. Jadi ini kan mereka sebenarnya ada buku pegangannya, ada 3 buku. Ini bukan jadi memang harus sepasang ikutnya karena bukan curcol. Jadi mereka harus sepasang, harus dua-duanya ikut. Terus ada di tiap buku itu setiap pertemuan ada pembahasan kasus. Misalnya Wow, seru. kakek A misalnya selalu ngorok nih kalau tidur. Terus awalnya neneknya nggak bisa tidur karena dia ngorok. Tapi Pada waktu sekarang nikah. iya pada Awal-awal waktu nikah. menikah. Sekarang dia nggak bisa tidur kalau nggak sebelah si kakek karena udah terbiasa dengan suara ngoroknya gitu. Nah, dibalikin ke kita, kalau itu terjadi pada kita nih, apa yang kita lakukan? Kita jadi si neneknya bagaimana, kalau kita jadi si kakeknya bagaimana gitu pas awal-awal menikah gitu. Sebenarnya lebih contoh kasus ya. Tapi tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Tidak ada, karena itu kan balik-balik ke orangnya ya. Bisa terima nggak sih lo gitu. Kalau Lalu- nggak bisa terima lo mesti gimana nih? Apa disolotifin aja lakinya gitu. Supaya nggak ngorok gitu. Konopi ngorok gak Konopi? Ngorok dong. Berarti si Paulin curhat juga ya. Kalau nggak ada Konopi di samping, gue nggak bisa tidur malah seorang udah terbiasa dengan iramanya gitu ya. Tanya juga Cipollin ngorok apa enggak nih? Terbalik ya. Dulunya enggak, sekarang ngorok. Apakah itu beban hidup? Setelah menikah sama Konopi, lo. Nah, itu menarik kalau kita bisa dengar jawaban dari pasangan-pasangan yang lain ya. Kita juga kan jadi bisa punya apa sih namanya Contoh kasus gitu ya. ya dari teman-teman kita tuh pandangannya seperti apa Oh, sih. Oke, berarti boleh saling sharing Mentornya juga. nanti kan udah dikasih Minta pendapat. pembekalan, ya. Mentornya juga nanti akan memberikan bantuan. Mentornya dari teman-teman SK kan? Iya, ke kita juga. Memberikan jadi wasit gitu atau gimana? Bukan jadi wasit sih. Bukan sih, pertama ya untuk ngatur rundown-nya nih supaya nggak kemana-mana gitu Ah, kan. oke. Terus kedua ya itu buat supaya alurnya tuh tetap sesuai. Iya, nggak offside lah ya. Jadi kayak hakim garis lah ya. Ini Iya, tetap harus ke sini arahnya. Waktunya Yuk juga kita pertemuannya bahas. nggak lama-lama amat bisa Oke. mencapai tujuan. Tapi kita nggak menjudge ini, oh ini salah, ini benar enggak, karena tiap-tiap kan balik-balik ke Masing-masing kita Sama ambil ini ini. tadi yang sebelum masuk ke Discovery itu, yang anak-anak tuh ada lagi loh. Kita punya program rekap Rekap. remaja Katolik bermartabat. Di sini Oh. kita kerjasama sama BIR, Bina Iman. Bina Iman Remaja. Remaja. Jadi materi rekap itu masuk dalam materi pengajarannya mereka. Oh. Kalau isinya apa aja mungkin Pauline bisa bantu ceritain. Jadi sebenarnya program ya SKK itu pendampingan dari boleh dibilang dari baby Oh. sampai ya tua sih sebenarnya.
dari baby itu ada yang namanya MOKA, menjadi orang tua Katolik, pendampingan untuk anak usia misalnya dari 0 sampai 5 tahun, karena 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 15 tahun gitu kan. Itu sebenarnya semua pendampingannya dari orang tuanya udah dipersiapkan dari gitu orang tuanya. ya. Sampai sebenarnya nanti dipersiapkan kalau nanti anaknya mau menikah gitu. Berarti kan ya anaknya udah di usia 20 something ya. Orang tuanya gimana sih harusnya bertindak, bersikap seperti apa, kalau dia punya mantu harusnya seperti apa sih gitu. Sebenarnya ada nih. Cuman memang terus terang sekarang belum jalan nih, karena ya kita masih membereskan apa yang ada dulu ya. Kita perlu orang banyak, kita mau susun tim juga, pelan-pelan kita siapin. Berapa orang sih kok sekarang SKK tuh ada berapa jumlah? Kalau sama SKKL ya anggap aja 20 kali 2, 20-an kali 2 lah. Ada di 40 plus, mungkin ada di 50. Di setiap lingkungan harus ada soalnya. Iya. Oke. Terus yang rekap itu gimana tadi, Ci? Jadi apa programnya? Ya, rekap itu ada remaja Katolik bermartabat. Jadi macam-macam sesinya. Sesinya tuh ada total, saya lupa 8 apa 10 sesi. Itu mengenai macam-macam. Ada misalnya mengenai hasrat, mengenai seksualitas, mengenai talenta kita. Jadi mulai dari yang biasa dihadapi oleh anak-anak remaja ini sih sebenarnya. Orang tua tidak dilibatkan? Tidak dilibatkan. Kalau jadi yang anak-anak muda aja, remaja, teenager aja. Makanya memang waktu pelatihan kita waktu itu kerjasama sama guru-guru Bina Iman Remaja. Jadi kita ajak mereka yang termasuk kita juga ikut pelatihannya. Jadi mereka udah dibekelin. Sekarang tahun ini mulai diabsorb sama BIR, udah dimasukin ke sesi pengajarannya mereka. Eksekutornya adalah BIR, tapi sebenarnya yang mempunyai program adalah SKK. Dimasukkan di titip lah ya, lewat BIR itu Bina Iman itu, kolaborasi. Keren. Kongsian. Cepo-cepo lah. Abis itu kan kita ada program Discovery, MRT. Abis itu sebenarnya ada satu lagi namanya Mata Hati. Mata Hati itu untuk yang kalau di kita itu targetnya sebenarnya di Yuswa. Apa itu? Jadi mereka punya pengajaran lah ya, modul-modul untuk orang-orang yang ya mungkin kan kadang mereka ngerasa saya udah tua, udah nggak dibutuhkan. Lansia. Ya, Oke. Itu sampai itu ada juga tuh sampai ininya. Nah, cuma memang waktu itu kita approach ketua Adiuswa yang sekarang, kan kalau di kita namanya Adiuswa ya. Cuma mereka bilang mereka udah punya pengajaran, udah punya modul. Ya udah, jadi kalau udah itu kan berarti sebenarnya mereka sudah jalan ya. Sudah jalan ya. Sudah ada pendampingannya. Tapi masuk ke dalam program kerjanya SKK juga? Tidak sih. Ya, ini kita nggak masukin. Tapi hanya mendampingi aja, maksudnya kalau sampai dia nggak ada modulnya atau apanya, SKK bisa bantu provide di situ ya. Kita siap. Oke, saya sih pernah ngikut HUP. Itu dari SKK juga kan? Bener. Yang dapat flash kalau nggak salah. Betul. Ya itu diantaranya kita mau membekali Pak Sutri untuk bisa lebih mengingatkan awalnya. Mereka tuh kan pacaran karena cinta. Mereka mau kawin juga karena cintanya kan. Mungkin ada masalah-masalah apa waktu dulunya, mereka dengan semangat bisa melewati itu. Nah, setelah menikah tentunya itu api cintanya itu kan harus hangat terus. Nah, dengan mengikuti HUP, kita mengulangi janji pernikahan kita kembali kan, kita dikuatkan di depan Kristus. Dan pasti kita juga diberkati lagi. Nah, itu menjadi api cintanya dihangatkan kembali. Iya, bukan berakhir jadi makan tuh cinta gitu ya, enggak ya. Jadi tetap mengingat lagi kenapa asal awal mula ini kenapa. Kan kita pengennya deket-deketan, gitu. tangan. Sekarang khusus. Nah, pada saat suami istri bahkan sampai tua itu harus terus begitu dong. Caranya? Kita juga kan kepingin. Kita sebagai anak-anak nih yang lihat papi mami kita kan mesra. Iya. Pasti seneng lah, pasti happy. Dan pada saat kita tahu misalkan orang tua kita berantem, kita tuh pasti sedih. Ada yang terluka di kita tuh. Betul. Caranya apa nih? Caranya tanpa orang tua sadari sebenarnya ya. Kalau mereka kan kadang-kadang kebawa emosi akhirnya itu, tapi akhirnya menjadi korban adalah anak ya. Pertama, kita dengan komunitas gereja kita ya, kita pengen umat kita itu berakar dalam iman. Seperti misalkan datang ke gereja, ikut komuni, itu kan dasar-dasarnya iman kan. Terus juga pertemuan-pertemuan di lingkungan, bulan keluarga, rosario, seperti itu akan memperkuat akarnya. Lalu kita pengen juga bertumbuh dalam komunitas. Nah, kalau misalkan kita udah teorinya nih, penerapannya seperti apa sih? Ya kita gabung dalam komunitas. Jadi awalnya nih ya, kalau misalkan kita suruh nyanyi lagu puji-pujian itu kan kayak susah gitu. Ini pengalaman saya ya. Tapi kalau misalkan kita malam lampunya digelapin, kita dugem gitu, woi jadi tuh. Jadi ya. Sekarang kita siang-siang kita memuji Tuhan. Nah, harus punya komunitasnya, bro. Jadi kita harus memang masuk ke komunitas ini yang kita merasa jadi dibenarkan. Teman-teman kita laki-laki yang muda-muda mau memuji Tuhan.
Nah di situ. Support system. Iya. Jadi dia masuk ke dalam satu lingkungan yang Iya. akhirnya membenarkan apa yang sebenarnya dia awalnya malu-malu atau Benar. ragu-ragu. Nah itu omongan-omongannya juga kan jadi ini loh ternyata omongan yang benar seperti ini. Iya. Karena memang budayanya sudah tercipta di sana, Iya. tinggal kita masuk aja ke sana. Betul. Dari sana kita jadi juga yang kayak, ngikutin. ini benar apa enggak sih? Gue ini benar apa enggak sih ngomongin Tuhan nih? Ini kayak ini nih. Dulu mungkin saya juga nggak berasa nggak pede nih ngomongin kayak gini, tapi kan Iya. karena berada di lingkungan yang seperti ini, ya ini saya yakin banget. Apa yang saya imani saya katakan gitu. Oke, siap. Itu yang bertumbuh dalam persaudaraan seperti itu. Terus juga akhirnya kita berbuah untuk melayani. Nah seperti yang kita ini seperti Broniko gitu kan, berani menjabat posisi ini, melakukan SKP. ini. Harusnya mungkin jam sekarang Broniko lagi cari cuan gitu kan, Gitu ya. tapi malah bikin podcast seperti ini gitu loh. Ya kita sama-sama lah ya, Iya. saling melayani gitu, supaya ada buah-buahnya bisa dinikmati sama kita semua. Dan saya juga berharap nanti anak-anak kita juga akan bertumbuh di lingkungan yang seperti ini gitu. Hasil dari yang kita lakukan, anak-anak kita bisa nikmatin buah-buahnya gitu. Percaya nggak percaya bibit pelayanan tuh datangnya dari keluarga memang ya. Betul. Dan sebenarnya gini, kalau ngomong ya, makin takut nggak sih? Sekarang tuh kan generasi anak-anak sekarang deh, mereka dibilangnya generasi strawberry kan. Iya. Yang semua instan. Iya. Kita semua dulu Seru. mengalami proses, mereka tuh instan. Iya. Semua googling semua apa. Mau makanan tinggal tek nyampe nggak lama. Iya. Kalau dulu kita mesti minimal naik sepeda lah gitu ya, kalau masih kecil gitu kan. Nah itu, jadi sekarang tuh makin serem. Memang paling kalau mau anak kita kasarnya selamat, ya kita mesti balikin ke pelayanan kan. Ya komunikasi kita berharap bisa lebih Ke benar lah ya. gereja. Bisa bantu mereka untuk bentuk mereka menjadi Pegangannya lebih baik. Tuhan. Ya. Nah sekarang kalau orang tuanya nggak pelayanan, gimana anaknya mau pelayanan sih? Kan dia ngeliat orang tuanya kan gitu. Bukan dari kata-kata tapi dari perbuatan Iya. ya, Nggak contoh masuk dan itu ya. bertumbuh di komunitas ini gimana itu? Misalkan kita mau anak kita ada di sini tapi kita nggak ada di sini gitu. Iya. Akhirnya anak jadi kayak ada barrier karena tidak pernah dikasih tahu cara masuknya seperti apa, kenal sama siapa gitu kan. Kayak tadi misalkan kita ngobrol sama Jason OMK kan, itu ternyata kan kita tahu bapaknya juga karena Pak Usman udah lebih dulu aktif. Oh ternyata akhirnya anaknya juga ikutan aktif juga di gereja. Pak Usman kan sebelumnya di SKK juga, ketua SKK. Ketua SKK betul. Tadi dia sempat ya begitulah sama Davin ya kan, gara-gara bapak lu nih gue diceblosin katanya. Ya, oke. Terus kalau misalkan dari SKK sendiri, kalau misalkan memang kita tahu nih ada keluarga yang tidak aktif, ada nggak sih langkah-langkah untuk jemput bola? Kita tahu nih misalkan di lingkungan tersebut, misalkan let's say lah, they are in trouble sebenarnya, mereka lagi ada masalah. SKK ngerti nih, dikasih info sama ketua lingkungan, ada juga kan SKKL kan yang ada di lingkungan. Sebenarnya ada nggak sih mekanisme untuk jemput bola? Kita bagi dua dulu tadi pertanyaannya. Pertama untuk umat-umat yang tidak aktif ya, itu kan tentunya tugasnya pengurus lingkungan untuk mengajak umat di lingkungannya supaya aktif ini di akar rumput kan. Oke. Nah mereka punya ada seksi persaudaraannya, ada humasnya, PR-nya gitu loh. Itu tugas mereka buat ngajak-ngajakin tuh. Nah yang kedua kalau misalkan memang ada umat yang secara keluarganya itu bermasalah, nah itu kita punya SKKL, seksi kerasulan keluarga di lingkungan. Nah tugas mereka buat pendekatan. Pendekatan nih. Ya untuk mencari tahu sebenarnya permasalahannya apa sih, apa yang tadi itu api cintanya dihangatkan kembali sehingga permasalahan-permasalahan yang tadi itu bisa ini loh, saya kutip dari sini ya. Ya boleh. Dari bukunya dari KJ ini pada saat Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Oh baru dong? Baru. Jadi ini kan pertemuan keluarga sedunia ke-9 di Dublin ya, 25 Agustus 2018, Pop mengatakan tiada keluarga yang sempurna tanpa kebiasaan mengampuni. Keluarga akan menjadi rentan dan sakit. Jadi memang keluarga itu mesti saling mengampuni sih. Iya. Ya, dan tentunya pribadi-pribadinya itu harus bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kalau di lingkungan tuh ya diajak ke pertemuan-pertemuan lingkungan yang tadi tuh BKSN, doa Rosario. Mungkin ya belum tentu mau ke sana karena yang tadi itu. Karena gue biasanya bukan nyanyi di tempat terang gitu kan. Iya, tempat gelap gitu kan. Biasanya gue siang ke mall, malam tian-minian gitu perlu jembatan lah buat kesininya itu ya. Pandai-pandainya si pengurus lingkungan ini buat. Boleh nggak sih sampai SKK melakukan ketok pintu gitu? Apa kabar? Belum ya? Enggak, maksudnya ketuk pintu buat mengajak kan? Untuk mengajak, iya maksudnya ketok pintu literally ketok pintu, ngebel gitu. Udah lama nggak pernah ketemu. Mau gabung nggak? Ada doa Rosario nih gitu.
Boleh banget. Boleh. Bahkan Boleh itu kan? tugas ya. Jemput bola kayak begitu Iya. boleh kan? Tapi agak aneh sih, karena mereka juga pasti ya, Bukan. apalagi Maksudnya gini, kalau di umat itu kan namanya pengurus lingkungan wajib mengajak umatnya untuk ke pertemuan ini lingkungan. lu sebagai SKK, lu datang ketok rumahnya. Buat yang bermasalah. Iya, buat yang bermasalah. Nggak bisa sih. Can we do that? Tengok. Nggak bisa ya? Karena SKKL pun masuk ke rumahnya dia nih. Heeh. Nggak boleh, kamu ada masalah apa? Itu nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Enggak, kita halus, mungkin Nggak boleh, maksudnya nggak boleh, nggak boleh. enggak, jangan dibilang ada masalahnya. Tapi kita halus, semua orang kan kita ajakin ke Ya. pertemuan lingkungan. Jadi Dan- lebih kita nitip khusus deh gitu ke orang-orang ini. Lebih ngajakin, perhatiin, ya. Dengan dia ikut acara-acara lingkungan itu kan dia jadi bisa kontrol, introspeksi. Gua nih sebenarnya bener apa enggak nih gitu loh. Mm-mm. Sebenarnya kalau mobil itu kan diservis bro, pakai Iya. engine flash tuh ya. Kalau orang bro, lu dengerinnya apa itu yang jadi bro. Iya. Kalau lu dengerinnya firman Tuhan ya itu yang jadi. Sebenarnya ya program 10 TP itu bagus banget sih sebenarnya ya. 10 tahun pertama ya? Ya, jadi kan 10 tahun pertama jadi membernya. 10 tahun berikutnya tuh yang di atas 11 tahun pernikahannya itu boleh jadi mentornya. Jujur kita tuh sering ikut kan. Tiap bulan kita datang, buat kita juga kadang dapat banyak insight-nya deh gitu. Dan kita lihat, oh ternyata keluarga itu nggak ada yang sempurna. Yang ada di Instagram itu semua pencitraan ya. Betul. Kita nggak pernah posting foto kita yang mukanya lagi jelek di Instagram, itu nggak mungkin. Iya, Pasti iya. semua mukanya yang cantik. Kan Lagi semua liburan pencitraan. gitu Iya. ya. Iya. Kan semua pencitraan gitu. Nah, jadi kebayang kalau misalnya gini deh, ada anak dia selalu lihat bapaknya pukulin maminya misalnya. Jadi dia berpikir orang tua emang begitu. Nanti kalau dia married, apa dia nggak melakukan hal yang sama dengan istrinya? Oke. Ya, tapi dengan adanya 10 TP, dia bisa melihat orang tanpa dia sendiri harus curhat ya gitu. Gue tuh ngeliat bapak gue dipukulin, nggak akan ada yang mulai begitu. Tapi dengan berbagai kasus yang ada di 10 TP, mulai dibicarakan, ternyata orang lain begini, ternyata orang lain begini. Oh bagus ya gitu, sebenarnya itu. Jadi mengajarkan secara nggak langsung tanpa menggurui. Karena Oke. dari sharing teman-teman. Tapi ini luar biasa banget loh, barusan kita dikasih contoh ya, bagaimana akhirnya suami istri ada perbedaan pendapat tapi bisa diselesaikan dengan cara kasih sayang. Enggak, bukan begitu. Untung bukan tadi nggak keluar, bukan begitu, Beb. Tapi luar biasa banget, langsung dipertontonkan loh, caranya seperti itu. Ci, tapi kalau setelah 10 TP itu, setelah kita masuk pernikahan ke tahun 11, itu langsung keluar. Jadi mentor dong. Jadi mentor. Nggak, maksudnya udah nggak masuk dalam komunitas itu lagi? Jadi sebenarnya gini, kita sih berharap ini kalau udah lama nih akan jadi kayak semacam komsel yang akan terus, karena kan mereka udah solid nih. Dan saya udah melihat banyak banget contoh komsel yang jadi dan bisa saling mendukung komunitasnya. Itu kita sih memang lagi berencana menyiapkan program untuk kayak komsel pasutri deh. Oh, komsel Jadi pasutri. abis 10 TP tuh nanti ada kelanjutannya. Oh, jadi nggak putus di 10 Nggak tahun, putus. habis itu and then you alumni, Terus udah, bye-bye gitu ya. Karena masalah itu bukan cuma 10 tahun pertama loh. Oke. Di 10 tahun berikutnya Tapi juga pertanyaan, selalu oh ada. ya oke lah. Yang 11 tahun itu bisa jadi mentor juga kan, bisa bantu. Ya, Boleh kalau ada panggilan hati ya kira oke, gue merasa terselamatkan dengan acara dengan program 10 TP ini. Gue ingin melakukan hal yang sama dan akhirnya berbuat untuk yang baru-baru lah ya. Baru-baru menikah itu, karena 10 TP berarti bisa sampai tercipta pasti karena ada kerentanan di situ. Iya. betul. Karena memang perlu dibimbing lah ya. Ya, jadi dari komisi, kalau di tingkat paroki kan seksi. Kalau di keuskupan itu namanya komisi. Komisi. Jadi komisi Kerasulan keluarga. KOMKK itu melihat adanya kebutuhan untuk guidance keluarga-keluarga muda ini. Oke. Untuk level Jakarta ya, gitu. Terus apa aja nih, Cik? Jadi tadi udah sampai yang untuk yang lansia juga udah ada, terus 10 TP juga ada, HUP juga ada. HUP itu sebenarnya kita kan nggak kena biaya ya? Enggak dong, Iya, kok bisa dapat flash itu kan bayar pasti kok. uangnya gereja. Ya ampun, luar biasa loh itu. Iya. Itu souvenirnya sih sampai kayak ya memang dikenang sih sama kita. Menyenangkan ya? Boleh lah kok tambah satu lagi, suami istri kan satu-satu gitu kan. Ikut 2 kali. Itu kan. Dia kadang-kadang jadi rebutan gitu loh. Ini kan cuma satu gitu kan. Kadang-kadang Emang sengaja. apa? Emang sengaja ya? Buat tahun depan ikut lagi. Oh, kirain karena satu ini suruh belajar berbagi gitu. Nah, karena udah 2 tahun nih ya, kan periode kita udah tahun kedua nih. Kita lagi mikirin merchandise-nya apa nih tahun depan. Oh, berarti belum tentu dapat flash lagi nih. Tahun depan kita ganti. Kalau tahun ini, Oh, ini betul. masih bisa ikut, bro. Masih isi ikut? Iya. Masa ulang tahun lagi sama siapa sih untuk pernikahan? Bro Niko ikut yang Januari ya? Februari kemarin. Februari. Kemarin. Oh, ya baru tahun ini ya. Iya. Dapat flash yang udah dicetakin foto berdua. Satu lagi buat Bro Niko. Oh, terima kasih banyak. Kok, tapi Ci, selama
melakukan pelayanan di SKK ini sebenarnya apa sih masalah, boleh nggak sharing masalah terberat, boleh di paroki ini boleh, dari paroki luar boleh, atau misalkan mungkin kan sama pengurus SKK ya saling cerita gitu antar paroki, sebenarnya masalah paling berat di keluarga tuh apa sih, bisa sharing nggak sama Jadi maksudnya ini yang konsul ke kita gitu? iya, konsul ke Cipollin boleh, atau Cipollin kan mungkin sebelum masuk ke pelayanan ini kan pasti dipersiapkan dulu dong, dikasih pembekalan, mungkin pernah dengar cerita apa ya, mungkin sebenarnya sih untuk mengaburkan gitu ya, siapa tahu udah pernah ada yang curhat ke Cipollin Konovi tapi kita bikin seakan-akan ya udah lah anggapnya paroki lain gitu loh. Ada nggak Ci yang menurut Cipollin paling berat? Biasanya sih itu kalau pasangan itu yang paling kemarin sih gini, ada yang dari paroki lain ya, kan buat mengabarkan, sebut aja Mawar. Langsung aja paroki Mawar. Ya jadi kemarin dia konsul, dia bilang dia KDRT, mengalami KDRT, terus udah sempet lapor, sempet visum segala macem, dia sempat ceritain riwayatnya. Kemarin memang kita serahkan ke pasangan suami istri yang memang menangani KDRT. Terus sudah diajak ketemu, turns out ya itu dia play victim, tapi ternyata dia sendiri juga apa ya, triggernya ya gitu, jadi agak ternyata gitu. Nah jadi sebenarnya jujur kata nih, kita memang married itu kan kayak beli kucing dalam karung ya gitu ya. gitu gak sih? Oke. Jadi ini kucing apa? Jadi ini kucing apa ceritanya? Nggak, it's okay. Iya benar-benar. Maksudnya kita belum bisa menebak isi hati seseorang. Iya. Bahkan apa yang ada di pikiran dia aja belum tentu kita tahu dia mikir apa hari ini kan. Dan apalagi kalau kayak pacaran zaman dulu kan cuma itu kan, makan, nonton, Iya. pulang, udah gitu kan. Iya. Makanya waktu KJ bikin program Discovery itu bener-bener gue happy banget. Kita ikut yuk gitu. Kita jadi share bearer-nya gitu. Kenapa? Karena kita mau kasih tahu mereka, bukan kita lebih pintar. Kebetulan kita married duluan aja, dan kita sudah mengalami apa yang akan lu alami gitu kan. Ada guidance dari Discovery-nya itu, ada programnya, ada arahan-arahannya lah. Nah, gereja sebelah kan udah punya tuh pembekalan pas masa pacaran gitu. Nah sekarang kita punya nih namanya Discovery. Terus jujur kemarin baru ada di IRC nih 21 September. Gue sempat ngobrol sama satu pasangan. Kenapa bisa ikut Discovery? Gue tanya dia dari mana. Dia dari jauh sih, lumayan jauh. Terus gue agak kaget, kok bisa ikut di sini? Terus gue tanya kenapa? Terus dia bilang dia pernah dengar program Discovery dan dia disarankan untuk ikut Discovery, dan sesudah dia cari-cari ternyata yang tanggal cocok di sini katanya. Akhirnya mereka ikut di sini. Terus gue tanya punya alasan khusus nggak? Dia cerita dia dari keluarga yang tidak harmonis. Dan dia merasa perlu belajar nih supaya nggak kejadian lagi gitu. Terus ya itu gue bilang cocok banget sih ikut Discovery. Kenapa? Karena Discovery itu akan membahas hal-hal, misalnya deh, abis married istri boleh kerja nggak? Kan kalau lagi pacaran kan kita kan mau nanya. Nggak pernah ngebahas sampai sedalam itu. Itu kan. Terus kalau misalnya nggak kerja, lu kan mesti kasih orang tua nih misalnya. Kalau lu nggak kerja, suaminya kasih nggak sih? Kalau suaminya nggak kasih kan namanya ya maksudnya istri lu nggak boleh kerja tapi lu nggak kasih juga. Orang tua istri maksudnya. Orang tua istri. Ya kalau kata bahasa kearifan lokal bocengli lah gitu ya. Iya. Jadi hal ini tuh akan dibahas sebenarnya. Dari awal, daripada saat pacaran udah dibahas. Harus dibuka dia. Untuk hal setelah menikah. Itulah kenapa akhirnya Discovery bisa berakhir 2. Ya. Putus akhirnya berlanjut, akhirnya jadi mantan pacar tapi jadi istri gitu, atau jadi mantan pacar selamanya gitu ya. Dan waktu awal tuh ngeri memang, ya waktu awal tuh kan banyak yang bilang wah kalau jangan ikut Discovery nanti putus. Kalau buat kita mendingan putus. Cerai. Iya. Bukan cerai ya, nggak boleh. Iya. Daripada akhirnya menyesal. Ya. Dan yang kita dengar sejak adanya program Discovery ini ada salah satu paroki lah yang angka perceraiannya menurun. Iya, bukan. Angka ketidakpuasannya menurun. Iya. Karena zaman sekarang tuh kan gitu kan. Jangan-jangan angka pernikahannya juga menurun. Secara statistik turunnya barengan gitu loh. Aku gak jadi nikah sama lu. Ya kita sih berharap nggak ya. Cuma trennya sekarang kan gitu kan. Kenal sebentar terus nyiapin pernikahannya setahun setengah gitu kan. Iya, pernikahannya heboh udah kayak bangsawan. Sebulan 2 bulan terus ayo udahlah nggak cocok gitu. Bye. Nah itu, karena mereka kan yang lamanya itu menyiapkan perkawinan yang dibahasnya beda kan. Dan itu memang istilahnya itu momen bahagianya mereka. Dan mereka nggak akan bicara hal-hal yang sulit di saat lagi mempersiapkan itu kan. Betul. Bahkan ya sorry ya Ci, aku pernah baca di salah satu jurnal, wanita kecenderungan menuju masa bahagianya itu, kecenderungan menahan perasaan dia. Meskipun ada yang kurang cocok, kurang setuju atau apa karena dia tidak mau menghancurkan. Mungkin kan pernikahan itu
banyak kan perempuan ya yang memimpikan lebih, wah kayak harus gimana, mau pakai dressnya jenis apa. Malah untuk tidak mencapai pembatalan itu, wanita cenderungnya nerima aja. Iya. Sampai akhirnya ya nahan. Pas sudah itu baru akhirnya meledak semua. Discovery itu mencegah itu juga ya. Ya, kita mencoba buka mata mereka deh gitu. Jadi lu sebelum merit lu buka mata deh lebar-lebar. Kalau udah merit lu tutup matanya. Kalau misalkan memang ada pada saat persiapannya ada sesuatu yang memang mengganjal, diundur aja pernikahannya. Masih boleh kan? Lagi boleh kan sebelum nikah kan? Iya. Nggak mau kehilangan dia seperti Ci Pauline bilang, bucin gitu ya. Nggak mau kehilangan dia tapi tetap masih mau nikah sama dia tapi belum cocok sekarang nih. Perlu pikirin, perlu ada sesuatu yang mengganjal dan perlu dipikirin, mundurin aja waktunya, nggak apa-apa kok. Oh, pada akhirnya kan kompromi ini yang akhirnya bisa, lu bisa terima nggak kalah setengah-setengah daripada gitu ya. diterusin menikah terus daripada akhirnya ternyata malah jadi bukannya kebahagiaan yang didapat, malah petaka kan gitu. Jadi kan sebenarnya kayak di Discovery itu ada kuesioner banyak nih. Jadi kayak perbedaan pendapat lah, perbedaan pandangan. Kita selalu ngomong kalau perbedaan pandangan lu banyak, bukan berarti lu nggak cocok gitu. Bukan berarti lu harus putus. Cuman PR lu lebih banyak aja. Betul. Ya lu mesti bahas lebih banyak gitu karena pandangannya aja beda gitu kan. Ya kayak gitu sih. Kadang-kadang kita bersaudara aja datang dari ayah ibu yang sama aja, pandangan kakak sama adik aja bisa beda kan. Apalagi ini orang tuanya beda, mungkin tinggalnya juga jauh, latar belakangnya juga beda. Wah ini SKK sih, waduh berat banget ya. Ayo yang ini pasti kayaknya penontonnya muda-muda nanti habis ini. Jadi langsung cari, oh ya oke, udah mulai daftar dari sekarang. Itu pelayanan kita senang hati. Biar semua orang juga kan jadi terbuka matanya, bisa langsung ambil positioning yang benar gitu. Apa sih sebenarnya yang lagi dibutuhkan SKK sekarang kok? Apakah butuh mentor baru kah? Bisa sekalian promosi nggak? Misalkan lagi butuh apa nih? Kita perlu bantuan dari umat untuk lebih melayani di SKK ini, supaya kita punya tim yang lebih kuat, lebih solid, supaya program-program kita semua bisa dijalankan dengan lebih baik. Program apa kok? Yang tadi itu semua. Oh tadi itu semua, iya. Oke. Ada visi yang ditetapkan nggak sih memang dari kan itu pasti kita menurut dari KAJ juga dari Vatikan gitu ya. Ada nggak program apa yang memang harus dicapai oleh dikatakan SKK itu, wah udah secara achievement berhasil nih gitu? Mungkin kalau secara ukuran yang dari program yang tadi yang disebutkan itu Discovery, MRT, 10 TP, lalu program-program yang rekap seperti itu berjalan. Ya, sebenarnya gini sih. Kita pengen dari awal memang saya juga bilang low visi. Jangan kejar target. Kalau kita nggak ready, ngapain kerja kuantitas semua harus kita jalanin. Jangan, saya bilang, karena pertama ya contoh ya kayak mata hati, kita nggak siap terus kita oper ke mereka bilang mereka sudah punya, ya sudah kita lepas gitu. Kita nggak mau jalanin kelihatan bagus di KAJ yang oh ini semua programnya jalan tapi at the end nggak ada hasilnya. Kita nggak mau, makanya kita cari jalan satu-satu pelan-pelan. MRT kan memang harus jalan. Discovery ini yang kita rasa program yang amat sangat bagus kita jalanin. Itu udah cukup, dari periode sebelumnya udah jalan soalnya. Pas kita jalan ini kita mulai dengan 10 TP. Ini yang lagi kita persiapkan supaya memang bisa menjangkau orang-orang yang tepat. Jadi cuman ya ini kesulitan kita, orang belum realize. Jadi orang kadang ngerasa ya itu ya Discovery image-nya kalau jangan ikut itu deh ntar putus gitu. Kita tuh kalau rapat DPA kita suka ngomong, karena DPA sendiri kadang suka yang ntar anakku putus gitu kan. Coba ya buka mata gitu loh. Ini tuh sebenarnya pendampingan dan kita tuh ngebekelin anak-anak lu loh gitu. Ini persiapan sebelum merit nih. Buka matanya gitu, jangan sampai lu tutup mata gitu sebenarnya. Sama tadi tuh harapannya buat keluarga-keluarga di Regina Coeli supaya ya seperti pacaran lagi deh, seasik itu, cintanya bersemi kembali. Iya, seperti waktu pacaran. Jalan mungkin ya gandengan tangan tuh salah satu parameter yang bisa diukur. Oh iya? Yoi. Frans, gandeng gue Frans. Sama istrinya nanti pulang dari sini jalannya selalu gandengan dong ya. Saya gandeng buat akuan dulu deh, istrinya di rumah. Terus lagi itu juga ya itu menghadapi istri seperti pada saat pacaran dulu. Iya. Lebih ada pengertian lagi, lebih ada saling ya udah oke, ngalah ya, gitu kan. Kalau misalkan istrinya ternyata belum ini, boleh diajak ke pertemuan itu kan. Oh gitu ya. Istrinya juga jadi ada lebih terbuka dan kan, lebih gitu kan, paham ya. Bisa ini yang sama jadinya, saling memberi saling menerima dong. Sebenarnya sih pertanyaan kedua saya itu sih kok, bagaimana akhirnya sebenarnya keluarga Katolik itu harus menjalankan kehidupan keluarga yang baik secara kekatolikan gitu loh. Tapi kan berarti udah terjawab semua, harus ikut itu semua ya, harus ikut programnya satu persatu gitu. Pelayanan utama itu balik lagi ke keluarga. Jadi paling nggak boleh sebenarnya pelayanan di luar, sesibuk-sibuknya keluarga ditinggalkan sebenarnya.
ya gitu. Jadi balik-balik ke pelayanan keluarga dulu sih. Iya, Mulai jangan dari- jadi proyek mulainya dari mercusuar keluarga. ya. Mulainya dari keluarga. Dimulai dari Jadi keluarga. kita sih sebenarnya membiasakan kalau kita dapat job offering untuk pelayanan, biasa saya akan tanya keluarga, mami dapat tawaran ini, boleh ambil nggak? Weekend, kalau oke. weekend gitu maksudnya. Kalau weekend. Karena kita Bukan weekend kan weekend sih, sebagai misalnya kayak seksi SKK deh, ya tugasnya kan begini, boleh ambil nggak? Gitu. Oke. Terus kayak kemarin misalnya saya dapat ini disuruh dampingin PPA, saya tanya anak saya dulu, boleh nggak? Dia bilang enggak. Saya tanya alasannya, dikasih alasan gini-gini, oh ya sudah. Oke. Ya kasih, ya sudah gitu. Oke. ya kalau kita ada acara-acara weekend juga yang mengganggu waktunya kita sama mereka kan, sama anak-anak nih, kita obrolin dulu sih. Kompromi ya. Ya, atau kita cari gantinya lah. Kalau Ya, memang karena- dapat lampu hijau semua baru akhirnya jalanin. karena weekend papi mami nggak bisa ajak kalian inilah ya, atau kita nggak bisa bareng-bareng, kita ganti ya waktunya gitu. Oke. Jadi Konovi ini masuk ke SKK pro bono atau pro bini? Karena istri masuk duluan atau? Pro ini juga karena Pro ini awalnya juga. lebih dia nih. Gitu. Karena tadi kita di wawancara juga sempat ngobrol-ngobrol gitu kan, ada teman-teman dari Komsos juga, ada teman-teman dari PPADR. Awalnya malah lucu gitu loh, mereka bilang ya awalnya kita pro bono, tapi pertama kita malah pro bini bukan pro bono. Karena istri kecemplung, aktif di pelayanan, akhirnya suami ikut aktif juga. Tapi itu malah sesuatu yang positif ya Ci ya. Positif banget lah. Ya akhirnya jadi keluarga itu malah jadi lebih saling kompak, Betul. jadi bisa saling ngerti juga. Kita refleksi juga sih. Iya, kadang-kadang ngajarin orang bukan untuk mengajar atau mendampingi juga, lebih untuk diri kita juga Iya, sebenarnya. Betul. Kita kalau itu ya, kalau di 10 TP itu kita juga belajar banyak kok. Oke. Dan hal-hal yang banyak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang lain, kita bagusnya kita contoh yuk gitu. Ya. Kita Oke. contek gitu ya. Mungkin kita yang udah married lebih lama aja nggak melakukan itu gitu. Heeh. Jadi kita contek yuk gitu. Yang bagus kita ambil gitu sebenarnya. Malah jadi ada insight-insight baru ya Yes. untuk mengembangkan keluarga pribadi gitu ya. Oke. Ci, ini sebenarnya kita kan kemarin itu kan mau bikin RC Siaga. Ya bagaimana akhirnya pengaduan-pengaduan tuh masuk. Sebetulnya SKP itu sudah memulai lebih dulu melalui RC 911. Jujur banyak banget keluarga yang mungkin ini cerita awalnya setelah setahun berjalan RC 911 kita presentasi nih di depan Romo, di depan teman-teman Bapak Ibu DPH juga, kita kasih tahu berapa case yang kita tangani dalam waktu 1 tahun. Salah satunya adalah masalah KDRT dan perceraian. Kita sudah sampaikan juga untuk masalah KDRT dan perceraian kita oper ke SKK. Tapi Konovi langsung angkat tangan. Nggak pernah tuh gua terima. Itu siapa yang bikin? Nah, dari situ akhirnya SKP berefleksi diri. Sebenarnya apa nih yang salah gitu loh. Kenapa kok ketika dia ingin berniat bercerai, padahal sebenarnya kan nggak boleh ya di Katolik ya. Berniat ingin bercerai, dia cari kita. Apa hak saya sebagai orang yang ingin menuntut cerai? Apa hak asuhnya ada di mana? Bagaimana nanti gono gininya, bagaimana ininya. Tapi ketika kita minta untuk rujuk, kita lempar ke SKK, kita berikan. Memang kan secara SOP ya kok. Sorry, memang kita nggak akan koordinasi dengan SKK, kita berikan kepada umat. Ya. Umat yang nanti akan dengan istilahnya apa ya, dengan kesadaran mandiri, dia akan hubungi SKK. Konovi dan Cipaulin gitu kan, ya SKK lah ya. Hubungi SKK. Tapi ternyata dari tahun pertama kita 0 case. Tidak ada yang dari case-nya kita yang masuk di SKP berlanjut di SKK. Dan itu mungkin ya ada kesalahan kami juga di SKP tidak melakukan konfirmasi karena menjaga kerahasiaan dari teman-teman yang mengadu ya, umat yang mengadu. Tapi mungkin ya minimal nanya ada yang lapor nggak ada, oh ya sudah, asal tahu kan sebenarnya kan. Kemarin itu kita miss, akhirnya kita presentasi, SKK angkat tangan. Konovi bilang, gua nggak terima, nggak ada laporan masuk ke gua. Yoi. Dari situ akhirnya kita belajar dan akhirnya ketemulah dengan PPADR kemarin. Akhirnya kita jadi satu payung nih, satu platform, sehingga ya mungkin juga pembelajaran buat umat ya kok ya. Ketika besok ada yang mohon maaf, ingin ada yang merasa tidak cocok, tidak happy, jangan langsung ingin bercerai. Hubungilah RC Siaga ini. Di dalam RC Siaga ada kontak personnya nanti dari ini juga SKK ya kok ya. Bisa Konovi atau misalkan untuk yang wanita lebih cocok, lebih nyaman gitu ya cerita sama Cipaulin, silakan aja. Nanti bisa di kontak itu nanti di-share ya Pak ya, ini bisa di-share di bawah, ada QR code-nya juga. Nah, tapi kok sebenarnya gini, di dalam podcast ini saya pengen kesempatan ini dipakai, bisa nggak sih kok Novi Cipaulin jelasin ke umat juga, setelah dia dioper ke SKK, mengontak pertama, sebenarnya mereka tuh apa sih yang akan mereka dapatkan? Karena banyak banget yang ada di kepala mereka bahwa gue udah nggak bisa damai, gue udah nggak terima, gue udah nggak begini, gue udah begitu. Jadi kalau misalkan disuruh damai, ini SKP ini gimana sih? Malah suruh gue rujuk. Sebenarnya apa sih kok mekanismenya sebenarnya apa? Sebenarnya gini,
kalau sampai untuk kasus di paroki kita ya, dengan rumah-rumah yang besar-besar seperti ini, kalau Begitu ya? orang udah cerita keluar atau minta pertolongannya ke SKP ya, Iya. pasti dia udah menyiapkan sekian lama, Oke. udah bulat tuh. Udah sebenarnya. bulat. Ya. Nah, kalau misalkan dibalik, Tarik napasnya panjang lo sampai lo, ya kan? berarti berat juga ya. Apakah dia masih mau mundur gitu kan, masih mau berbela rasa untuk mereview kembali permasalahannya? Kalau mau, hayu sama SKK kita pikirin sama-sama. Kalau ternyata memang akhirnya dia kontak juga, Ya. dia kontak nih, halo Ya. SKK, saya ingin memutuskan untuk bercerai. Terus Konovi sama Cipollin akan melakukan apa? Boleh tahu nggak permasalahannya apa? Oke. Kita ketemuan dulu yuk, kita ngobrol. Boleh tuh, Boleh dong. ketemu untuk ngobrol, minta Iya. waktunya Cipollin, Konovi boleh. Itu tugasnya kita lah. Tugasnya langsung ya? Kasih waktu dong. Oke, akankah memang pada akhirnya ada beberapa hal yang bisa merujuk pada kata pisah? Kita semua balikin lagi ke orangnya sebenarnya. Cuman kita akan memberikan lagi apa sih permasalahannya, startingnya dari mana, Akarnya dicari. iya betul. Kita sama-sama ajak buat refleksi lagi. Mungkin kita kalau perlu kita bantuan Romo, kita akan kontak ya kalau perlu gitu. Kalau perlu ya. Karena kan sebenarnya keberadaan kita ini kan nggak supaya semuanya tuh langsung ke Romo gitu. Iya, Karena iya. ada seksi SKK-nya, kayak seksi SKK-nya dulu gitu. Nah, dari situ ya memang kalau misalkan memang ternyata ini ya apa boleh buat gitu. Tapi kita lihat dulu lah permasalahan-permasalahannya seperti apa. Case by case gitu by ya. case-nya ya. Kalau dari Cipollin gimana? Sama sih, kan Katolik tidak mengenal perceraian ya. Nggak ada kata cerai, itu nggak ada. Nah, ya itu kita lihat kasusnya. Kalau misalnya pertama kan kita mesti cari tahu dulu ya. Kalau ya, memang misalnya gimana ya, udah menyangkut gimana ya. Kalau mereka udah teriak dan udah nyampe ke kita, apalagi kalau nyampe ke SKP, sebenarnya itu udah parah kan sebenarnya, gitu. Ini sebenarnya udah di luar anak kami sih, karena tugas kami itu memberikan vitamin. Oke. Jadi sebelum mencegah sebelum kejadian, atau misalnya baru mulai bibit-bibit nih, kalau kita ada rekoleksi, alangkah baiknya kalau mereka ikut, gitu kan, supaya ya diingetin lagi, di-refresh lagi. Kenapa sih kalian mau menikah dulunya gitu kan? Awal muasalnya. Awal Iya, muasalnya. iya. Jangan nikahnya mau, susahnya kita ya gitu. Iya. Aja. bagian menikah mereka nikah. Iya, enaknya di lu gitu ya. Susahnya lempar ke Kita gue. mesti beresin gitu kan misalnya. Jadi sebenarnya kalau dia udah sampai teriak, udah sampai ke SKP, sebenarnya udah di luar anak kami. Itu harus langsung ke Romo sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin semua langsung ke Romo. Jadi kita akan sortir dulu nih. Kalau misalnya masalah KDRT atau apa, kita perlunya psikolog ya, kita akan lemparnya ke psikolog. Ada juga. Ada yang ya bukan pro gini ya, pro bono. Oh, oke. Pro bono, ada yang berbayar. Cuman kan kalau kelasnya RC kayaknya agak gimana ya, bukan merendah, tapi kan pasti nggak mungkin juga kayak pro bono ya. Kayaknya kalau dibayarin gereja tuh mungkin agak kurang enak lah gitu. Gitu ya, akhirnya pelayanan aja lah, kembalinya kan jadi pelayanan. Enggak, maksudnya kalau Dari psikolognya sendiri ya itu, dia selalu bilang, mampu nggak? Kalau nggak mampu, nggak apa-apa, saya pro bono nih. ya, Oke. tapi kalau orang-orang PIK kan agak sulit juga gitu kalau buat Nah, dari KAJ dimasukkan pro sendiri, bono gitu. ya, Oke. dari KAJ sendiri mereka punya list psikolog yang pro bono. Cuman ya waktunya memang susah kan, karena ya pro bono namanya gitu. Iya. Jadi harus disesuaikan dengan jadwalnya yang memberikan pelayanan juga gitu Ya, ya. Itu kita sih. akan tanya juga ke Pak Sutri ini mau yang berbayar atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan dia bilang, oke, saya mau ikut nih, coba untuk rujuk kembali, konsultasi, langsung dua-duanya datang atau salah satu dulu? Nanti kita lihat kasusnya juga sih. Kasusnya beda-beda Iya, ya. Pokoknya setiap permasalahan pasti ada solusinya lah ya. Iya. Nggak semerta-merta harus langsung selesaikan dengan meja hijau di persidangan gitu. Iya. Iya, begitu. Dengan doa dan Tuhan Yesus kita ajak bersama. Pasti Kita harus ada percaya solusi. ya. Iya. Amin. Oke, Konovi, Cipollin, kalau misalkan sampai di SKP ada yang mendapatkan pengaduan, oke, tadi kan perceraian gitu ya. Kita mencoba untuk rujuk kembali lah dengan bagaimana caranya kita harus bisa pro dengan umat kita untuk bisa menjadi keluarga kembali. Kalau KDRT bagaimana? Apakah ini perlu kami lempar ke SKK atau boleh nih? Kan sebenarnya KDRT hanya perlu pelaporan pada saat dinyatakan bersalah dan memang betul, anggaplah terpidana dan akhirnya masuk ke dalam penjara.
Tapi setelah keluar lagi kan boleh aja dong, ya katakanlah si suami atau si istri yang melakukan KDRT ini bertobat dan akhirnya rujuk kembali. Boleh nggak sih sebenarnya kami dari SKP itu melaksanakan atau mendampingi umat sampai ke melaporkan suami atau istrinya terkait masalah KDRT? Karena kan sebetulnya secara hukum boleh-boleh aja karena hukum. Tapi kalau secara keluarga bisa nggak sih, sebenarnya ini kan kurang elok ya gitu ya, bisa nggak sih diselesaikan secara keluarga? Jujur ini case by case ya. Kalau anggaplah case seperti itu. Kita coba jawab aja dong. Kalau boleh sih jangan sampai ke ranah hukum ya. Biasanya polisi pasti akan nganjurin damai dulu deh. Iya, restoratif justice lah ya. Begitu sih. Cuman di sisi lain ya pidana itu kontak fisik itu KDRT itu pidana. Pidana ada betul. hukumnya. Betul. Dan kalau misalkan mereka sudah yang satunya menuntut dan mau di mau diperkarakan lah. Kita lihat pasti ada dua sisi, itu fair loh, boleh juga sebenarnya. Ya, nggak maksudnya gini, kan kalau sampai mengancam jiwa ya, ya kita juga kan lihat ya, maksudnya hati nurani kita juga ngelihat, misalnya biasa kan kasusnya cewek digebukin kan, cowok digebukin jarang lah ya. Kalau cewek digebukin kan kita juga nggak tega ya gitu. Misalnya dari SKP mau minta SKK buat dampingin karena biasa kan yang kena bukan cuman secara fisik ya, mentalnya dia down dan pasti ada perasaan ketakutan, perasaan trauma dan sebagainya. Plus keluarganya dia juga sebenarnya mesti didampingin. Anak-anaknya, apalagi kalau mereka ngelihat itu kan sebenarnya banyak ya. Jadi bukan cuma secara hukum dituntut masuk penjara sudah beres gitu. Sebenarnya itu kan pendampingannya sebenarnya banyak gitu. Gitu. Kalau kita misalnya karena kan itu udah ranahnya udah psikolog ya, masuk ke dalam, kita akan kerjasama dengan psikolog. Gitu ya, akan masuk, jadi melibatkan juga pihak-pihak profesional lah ya untuk bisa membantu. Ya pada dasarnya intinya adalah bagaimana cinta dan kasih itu ditumbuhkan kembali ya dalam keluarga ya. Jadi mudah-mudahan SKP akhirnya mendapatkan ya itu aja, penipuan, penggelapan gitu ya, kasus-kasus mungkin ya agraria, ada mungkin warisan ya, karena suatu saat pasti kan akan meninggal. Dan mungkin kadang-kadang anak-anak nggak ngerti, kita kan Katolik ya, diselesaikan dengan waris barat gitu loh, hukum perdata waris barat. Bagaimana cara ngebagi sih sebenarnya, ada yang kadang-kadang nggak ngerti. Mudah-mudahan kami hanya menerima sampai sejauh itu aja. Siap. Kalau untuk yang itu nanti ya bagaimana kita akhirnya duduk bareng lagi lah. Tapi kedepannya ya sebenarnya sih kita selalu kan punya harapan ya kok Ci. Tapi pada akhirnya namanya kehidupan orang kan nggak bisa kita kendalikan. Tapi apapun itu ada kami lah ya, ada SKK, ada SKP, bahkan sekarang ada PPADR juga bisa siap untuk turun mendampingi langsung. Bahkan tadi Ci Pauline udah bilang ya, udah siap juga untuk memberikan rekanan-rekanan juga yang profesional yang kira-kira dibutuhkan sama umat kita ya. Oke, siap. Thank you Ci Pauline, Ko Novi, thank you banget. Semoga nanti ke depannya pelayanannya lebih diberkatin lagi, diberi kekuatan lagi. Ada yang mau disampaikan nggak nih terakhir ke umat RC ke sebelah sini boleh? Saya mau bilang thank you dulu nih sama Bro Niko. Kenapa? Amin, thank you udah undang kita pada kesempatan ini dari SKP, jadi bisa ikutan podcastnya nih. Iya, siap. Dan kita juga bisa promosi lah. Promosi ya. Tugas kita apa gitu kan. Sebenarnya sih cuma connecting the dot aja sih kok. Kenapa dari kita akhirnya kita lempar ke SKK tapi nggak ada yang mau. Yang kita khawatirkan mereka tuh takut yang mekanismenya ribet. Tapi kan tadi udah Ko Novi sama Ci Pauline jelasin ternyata nggak ribet kok. Malah bisa ada waktu untuk dengerin. Kalau ternyata mereka cuma mau didengar, why not ya kok? Tinggal datang aja ya Ci ya. Dan itu semua pasti kerahasiaan dijamin. Kerahasiaan dijamin. Ya, 100%. Yang tadi yang gue jawab lo, itu kan jawaban jujur gue tuh. Yang mana tuh? Yang apa? Yang KDRT itu. Kalau misalkan mau diterusin, maksudnya ya menurut gue fair sih sebenarnya. Iya, nggak apa-apa kok. Ya kalau misalkan udah nyampe ke pelaporan atau itu pasti kan bukan sekali tuh. Iya, karena kan sebenarnya kan kita butuh efek jerahnya. Efek jerahnya sudah ada, dia ternyata bertobat kan manusia bisa aja pintu maaf dibuka berkali-kali. Jadi artinya nggak tahu jawaban gue bagus apa enggak ya di situ kalau misalkan mau di-cut atau apa. Enggak, oke kok. Oke tadinya masalah itu oke. Tapi nanti sebelum tayang nanti kita pasti akan kasih previewnya dulu. Nanti Ko Novi, Ci Pauline nonton lagi ulang. Kalau misalkan mana yang kira-kira bro menit sekian detik sekian tolong take out, nanti kita akan take out. Nggak ada masalah gitu. Oke, last ini kok silakan. Ada yang mungkin mau rekrut ini SKK baru, ada mau minta tolong bantuan para psikolog yang terdaftar di RC kah atau apa? Oke,
pada kesempatan ini kita minta dukungan dari semua umat Regina Coeli ya, umat Paroki PIK untuk bisa terlibat dalam program-programnya SKK ini. Lebih senang lagi kalau ikut juga dalam kepanitiaan kita, sehingga kita bisa saling melayani gantian, nggak terus-terusan kok, kita saling gantian melayaninya. Dari program-program yang ada juga kan gantian, supaya keluarga-keluarga di Regina Coeli ini lebih berbahagia, pacaran terus dari muda sampai tua, sampai waktunya nanti Tuhan panggil. Terus jangan takut juga, karena kalau punya masalah jangan takut, karena selalu akan ada bantuan, selalu akan ada, ya pertama pasti Tuhan yang jaga lewat tangan kita, lewat panjangan tangan siapapun, teriak aja, pasti akan ada bantuannya. Mintalah maka kau akan diberi. Oke, thank you so much Maulin, thank you so much Konovi. Terima kasih buat semuanya, umat Paroki Regina Coeli, Seksi Keadilan dan Perdamaian, pamit.